Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini, kita akan ngebahas tentang kinerja Unilever Indonesia. Pada masanya, saham Unilever selalu jadi andalan buat mereka yang mau berinvestasi di perusahaan fast-moving consumer goods. Tapi ternyata, dalam 5 tahun terakhir ini, saham Unilever terus memperlihatkan tren penurunan. Apakah kinerja perusahaan dan saham dari Unilever ini masih menarik? Atau malahan udah nggak layak buat dikoleksi? Yuk, langsung aja kita bahas. Kalau kita lihat sekilas, sebenarnya nggak ada yang salah sama penjualannya Unilever. Sejak tahun 2017, penjualannya selalu naik dari tahun ke tahun. Cuma memang di tahun 2021 aja sempat kesandung sedikit. Tapi itu pun udah on track lagi di tahun 2022. Kalau kita dalemin lagi breakdown dari penjualannya, ternyata yang bikin penjualan Unilever turun di tahun 2021 adalah dari komponen home and personal care-nya. Padahal bisa dibilang di tahun 2021 itu masih dalam periode COVID, yang berarti seharusnya orang-orang masih peduli sama urusan kebersihan. Tapi kenapa penjualan Unilever malah turun ya? Ternyata kalau kita lihat di annual report-nya, penurunan ini disebabkan karena kompetisi dari para pemain baru yang nawarin harga yang lebih terjangkau. Dan di masa COVID ini, banyak konsumen yang mengalami penurunan pendapatan, yang bikin mereka juga jadi membatasi belanja rumah tangga dan mencari barang sejenis dengan harga yang lebih murah. Melihat hal ini, Unilever mulai berinovasi dan meluncurkan produk-produk dengan kemasan yang lebih kecil, yang dijual di harga sweet spot, yaitu Rp2.000 sampai Rp5.000 untuk memenuhi permintaan konsumen. Untungnya, dengan SKU-SKU baru ini dan kegiatan marketing yang tepat, Unilever berhasil buat ningkatin lagi penjualan dari home and personal care-nya di tahun 2022. Selain itu, sebenarnya ada satu hal lagi nih yang bikin investor cukup skeptis ke performa Unilever. Kalau kita lihat di sini, dari sejak tahun 2018, kenaikan penjualan Unilever ini tergolong cukup rendah. Bahkan selalu ada di bawah rata-rata inflasi tahunan Indonesia. Baru di Q1 2022 ini aja nih, tumbuhannya cukup signifikan. Tapi itu pun setelah adanya penurunan yang cukup dalam di tahun 2021. Semoga aja ya, ke depannya Unilever bisa mencatat growth yang lebih tinggi lagi. Kalau tadi penjualannya nunjukin tren kenaikan yang perlahan tapi pasti, dari sisi laba brutonya ternyata masih berfluktuasi nih. Sejak tahun 2017, laba bruto Unilever ada di kisaran 20 sampai 22 triliun rupiah. Tapi kalau kita lihat secara margin, kelihatan nih kalau gross margin Unilever mulai turun sejak tahun 2021. Yang terutama lagi-lagi disebabin karena segmen bisnis home and personal care-nya yang turun dari kisaran 52-56% jadi tinggal 50%. Ada dua alasan utama kenapa gross margin Unilever ini turun. Yang pertama, karena naiknya harga bahan baku. Kalau kita sadar, barang-barang Unilever ini banyak yang menggunakan CPO sebagai bahan bakunya. Dan harga CPO ini ternyata udah naik sampai 3 kali sejak awal tahun 2020. Dari yang awalnya ada di harga 3.000-an ringgit per ton, naik sampai ke angka 7.100-an ringgit per ton di Q1 2022. Baru di bulan Juni ini aja nih mulai mengalami penurunan lagi. Yang kedua, karena strategi dari Unilever tadi buat main di barang-barang kemasan kecil dengan harga yang lebih ekonomis. Buat memproduksi barang dalam kemasan kecil, pastinya biaya yang dikeluarin juga akan lebih mahal kalau dibandingin sama barang dalam kemasan besar, khususnya dari sisi packaging, yang pastinya bakalan bikin laba mereka jadi lebih kecil. Kalau kita lihat ke beban pemasaran dan penjualannya, dari tahun 2017, beban pemasaran Unilever ini cukup stabil secara rupiah. Ada di kisaran 7,7 sampai 8 triliun rupiah. Cuma memang di tahun 2020 ada sedikit fluktuasi sampai di angka 8,6 triliun rupiah, yang kemungkinan karena perusahaan mau menarik pasar yang timbul karena COVID. Tahun 2022, overall biaya pemasarannya lumayan stabil kalau dibandingin tahun 2021. Ada kenaikan di biaya iklan, tapi di net off dengan penurunan biaya promosi dan beban penjualan. Kalau dilihat secara persentase ke penjualan, beban pemasaran dan penjualan Unilever ada di kisaran 18-20% untuk 5 tahun terakhir. Next, kita lihat ke beban umum dan administrasinya. Trennya sama kayak beban pemasaran dan penjualan, stabil dengan fluktuasi di tahun 2020. Ada yang menarik kalau kita lihat ke komponen beban di Q1 2022.
Ternyata Unilever nggak ngebukuin beban Enterprise Technology Solutions yang di tahun-tahun sebelumnya cukup signifikan. Nah, ternyata ini bukan pertama kalinya Unilever nggak mencatat biaya ETS ini. Tapi berdasarkan data historical, biaya ETS ini bukannya nggak ada, tapi cuma belum dibayarkan aja, dan akan dibukuin langsung di kuartal berikutnya. Nah, jadi biar lebih apple to apple, kita coba aja anggap kalau biaya ETS yang dibukuin Unilever ini harusnya di 3,7%, sama kayak di tahun 2021. Dengan pertimbangan begitu, laba usaha Unilever sebenarnya nggak naik segitunya. Di Q1 2022, adjusted laba usaha Unilever bakalan ada di angka 20,7%, yang bisa kita hitung dengan 24,4% dikurangin 3,7% biaya ETS. Ini berarti sebenarnya laba usaha Unilever cuma naik sekitar 1,3% kalau dibandingin tahun 2021, dengan kenaikan penjualan yang ada di sekitar 9,6%. Secara laba bersih pun kalau kita masukin komponen biaya ETS, margin laba bersihnya cuma ada di 14,9%, yang berarti cuma naik 0,3% kalau dibandingin sama tahun 2021. Oke, sekarang kita bahas dari sisi valuation-nya. Apakah saham Unilever ini masih tergolong mahal atau udah murah? Di sini, gue coba bandingin sama perusahaan-perusahaan yang segmen bisnisnya cukup besar di home and personal care. Dan gue pilih mereka yang masih nyatet profit di tahun 2021. Ada 4 hal yang mau gue bandingin di sini. Pertama, dari sisi margin. Kalau kita lihat secara laba usaha dan laba bersihnya, Unilever masih berhasil buat nyatet margin di double digit. Tapi mungkin lebih rendah kalau dibandingin sama Vici dan Ades. Tapi kita harus ngerti di sini, kalau Unilever adalah bisnis global yang harus ngebayarin biaya merek dan share teknologi ke induknya. Belakangan ini, Unilever ngebayar 7-8% dari pendapatan bersihnya. Yang kalau misalnya kita take out, berarti secara operasional, Unilever masih cukup bersaing nih dengan pemain lainnya. Yang kedua, dari sisi pertumbuhan penjualan. Dikala Unilever dan Kino mencatat penurunan pertumbuhan, Vici dan Ades berhasil mencatat pertumbuhan double digit, yang berarti Unilever kalah dari sisi growth. Ketiga, dari sisi market cap. Market cap Unilever jauh di atas pemain sejenis. Ini karena memang Unilever udah ada jauh sebelum para pemain lainnya. Unilever Indonesia sendiri udah hadir selama 87 tahun dengan 43 merek dan lebih dari 1000 SKU. Dan yang menarik, Unilever berhasil menjadi market leader di 12 dari 14 kategori di mana mereka beroperasi. Jadi nggak aneh kalau market cap-nya itu jauh di atas pemain lainnya. Terakhir, baru kita lihat dari sisi PE. Sampai saat ini, PE Unilever masih cukup tinggi kalau dibandingin sama pemain sejenis, di 31,68 kali. Tapi menurut gua nggak aneh kalau Unilever memang dihargain lebih tinggi, cut jangkauannya, dan posisinya sebagai market leader tadi. Tapi kalau murah atau mahalnya, ya memang bergantung lagi ke performa Unilever ke depannya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Unilever bisa ngebalikin growth sales-nya jadi positif dan berada di atas inflasi? Karena kalau enggak, ini berarti market share Unilever bakalan kegerus sama pemain-pemain lain yang saat ini posisinya lebih kecil. Dan dalam jangka panjang, ini bisa berarti margin yang lebih rendah supaya mereka bisa tetap berkompetisi dan potensi kehilangan posisinya sebagai market leader di segmen yang dia jalanin. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau komentar terkait apapun yang kita bahas di video ini, boleh langsung leave komentarnya di bawah. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video.